Oke. Jadi nanti PR-nya diperbaiki lagi, terutama di bio, karena bio itu penting supaya orang ketika profil visit dia akan melihat informasi tentang produk kita. Ini ada tambahan lagi sedikit ya, karena saya tidak sempat share juga saya belum sempat share di modul, yaitu adalah highlight story. Highlight story itu yang di sini, seperti itu. Nah, pastikan nanti highlight story itu Anda bikin yang menarik ya, yang Anda bisa desain ikonnya. Ini ada di canva.com. Anda bisa cek di canva.com. Ini bisa menggunakan bisa menggunakan Canva. Kemudian yang kedua itu untuk highlight itu rata-rata pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan. Anda buatkan highlight-nya. Misalnya harganya berapa gitu dari segi harga. Kemudian pengirimannya bagaimana. Kalau ini misalnya ini kan menunya apa-apa saja, outletnya di mana, testimoninya, promonya gitu. Jadi nanti Anda bisa buat seperti itu. Oke. Terus kelebihan utama ya. Kelebihan utama misalnya ada value yang kita mau sampaikan tentang produk kita, itu bisa kita masukkan di sini di highlight kita. Jadi usahakan profil dan bio ini harus nyambung semua. Misalnya di sini warna orange, maka usahakan di sini juga orange gitu. Ikonnya juga warna orange biar eye catching gitu. Kemudian username-nya diperhatikan, lalu profil name-nya, bio-nya, dan ini karena ada ini ya paling di bawah ya, web-nya seperti itu. Baik, saya masuk di materi konten. Nah, ini yang saya sempat kemarin bahas di pertemuan pertama, tapi saya akan detailkan lagi di pertemuan hari ini. Bagaimana sih cara kerja algoritma Instagram yang lama dan yang baru? Nah, masih ingat kan cerita saya dulu? Saya dulu di tahun 2015, saya pernah jualan aksesoris gadget, dan itu saya butuh 3 hari untuk terjadi sales atau konversi. Nah, salah satu alasannya, kenapa? Karena pada saat itu, algoritma lama itu menerapkan berdasarkan kronologi. Jadi, waktu itu tugas kita adalah bagaimana per hari itu setiap sesi, misalnya pagi, ya, pagi, siang, sore, malam. Ini waktu itu kita ditugasi untuk posting sebanyak-banyaknya. Karena waktu itu orang bisa semua follower ya, misalnya follower saya 5.000 ya. Semua follower kalau aktif di pagi, maka dia akan lihat postingan kita. Kalau dia tidak buka Instagram, dia tidak akan lihat postingan kita. Kalau dia buka di siang, maka dia juga akan lihat postingan kita di siang itu gitu. Kalau kita buka sore, sama. Jadi tugasnya dulu adalah bagaimana caranya supaya setiap hari itu harus dipenuhi dengan produk kita. Nah, makanya dulu banyak sekali banyak sekali dulu konten-konten jualan itu bertebaran di timeline, karena memang triknya adalah kita mau meratakan ya gitu ya bahasanya. Meratakan timeline supaya setiap hari orang yang aktif di pagi bisa melihat, orang yang aktif di siang bisa melihat, orang yang aktif di sore dan seterusnya bisa melihat. Oke, mohon maaf ya yang teman-teman yang masih belum mematikan mic-nya, mic-nya dimatikan dulu ya biar enak kita belajar. Oke ya. Nah, ini berdasarkan kronologi. Jadi setiap aktif setiap aktif follower kita, maka apapun yang kita posting, maka dia akan lihat seperti itu. Nah, bagaimana sekarang algoritma yang terbaru? Algoritma terbaru itu berdasarkan ranking. Nah, ini yang jadi berinding. Mbak dimatikan ya. Matikan ini mode-nya dulu ya. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan, untuk bisa mengikuti algoritma terbaru? Nah, algoritma terbaru itu sebenarnya lebih ke arah ranking, ya. Jadi sekarang bukan lagi tentang seberapa sering kita posting, ya, tapi lebih sekarang adalah seberapa sering, seberapa berkualitas. Kalau ini quantity, ya, misalnya quantity-nya. Kalau ini quality. Sorry ya, kalau ini salah ininya. Ya, kalau dulu kita
optimasinya itu adalah bagaimana caranya supaya setiap sesi itu selalu diposting, setiap waktu selalu diposting gitu, diramaikan saja postingannya. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu mirip-mirip dengan Facebook. Siapa yang secara ranking interaksi tinggi, maka itulah yang muncul di timeline-nya timeline-nya kita gitu. Nah, nanti kita lihat ya, seperti apa konsepnya untuk supaya kita bisa mendapatkan ranking yang bagus. Maka konsepnya adalah kita harus membuat konten yang bikin orang betah. Yang kedua, kita harus bikin konten yang memiliki interaksi tinggi. Makanya salah satu KPI-nya, salah satu indikatornya, konten yang bikin betah, konten yang bikin interaksi tinggi adalah Anda cek di insight-nya. Jadi setiap postingan Anda cek. Mohon maaf, sekali lagi ya, yang baru gabung, tolong langsung dimatikan mic-nya ya. Oke, jadi setiap kita posting, selalu cek di insight. Berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang share, berapa yang save, simpan gitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau cuman like ya, itu cuman bobotnya 25%. Jadi kalau ada yang bilang, "Deng, saya menggunakan one like, one comment gitu." Nah, berarti Anda cuma punya bobot 50%. Itu pun sebenarnya kurang tepat ya, nanti saya bahas gimana konsepnya seperti itu. Kemudian kalau Anda share juga bobotnya 25%. Kalau Anda save, bobotnya 25%. Kalau empat-empatnya jalan, maka Facebook, IG menilai bahwa konten kita itu termasuk konten yang bagus. Nah, oke, saya coba gambarkan ya bagaimana cara kerjanya. Nah, saya bantu dulu, matikan dulu yang masih belum unmute. Oh, udah semua ya. Oke. Nah, gini ceritanya ya. Teman-teman, ketika melakukan posting, ya, ketika Anda melakukan postingan, maka Instagram memberikan kita waktu selama 60 menit, ya, selama 60 menit atau selama 1 jam, ke 3% dari follower kita. Gitu. Kalau 3%, contoh ya, saya punya follower 1000. Berarti yang cuman di-share postingan kita ini hanya berapa? 3%-nya 1000? 30. Bayangkan ya, hanya 30. Kalau 30-nya ini melakukan love, lalu dia juga komen, lalu dia juga share, lalu dia juga save, atau diantaranya ada yang begitu, maka mesin IG akan menaikkan lagi menjadi 15%. Oh, bagus lagi nih, dinaikkan lagi menjadi 30%. Seterusnya, begitu seterusnya sampai akhirnya konten kita masuk explore. Nah, ketika konten kita masuk explore, ya, ketika masuk di tulisannya explore, salah ya. Ya. Explore. Ya, ketika konten kita masuk di explore, maka inilah yang terjadi yang namanya traffic yang besar-besaran. Anda bisa mendapatkan follower, Anda bisa mendapatkan profit visit yang sangat tinggi karena masuk di explore. Itu yang terjadi teman-teman semua. Makanya konten yang di sini yang saya maksud adalah konten yang benar-benar berkualitas, bukan lagi tentang kuantitas. Bukan lagi berbicara tentang berapa banyak saya harus posting, bukan. Tapi seberapa berkualitas postingan Anda. Karena sekarang ukurannya adalah ranking. Siapa yang paling bagus insight-nya, maka itu yang akan disebarkan oleh seluruh follower gitu. Nah, ini salah satu postingan saya, datanya. Saya bisa mendapatkan love seperti ini, komen seperti ini, share seperti ini, save seperti ini, karena saya menerapkan optimasi konten gitu. Nanti saya ajarkan gimana caranya. Nah, oke, lanjut. Jadi jenis konten yang harus Anda bangun, kalau Anda akun traffic, di sini ada ya, kayak ada yang akun personal branding ya, saya lihat di tugas-tugasnya, maka yang Anda harus lakukan adalah
gunakanlah konten-konten microblog. Kayak gimana tuh, Daeng, konten microblog? Oke, saya share dulu. Konten microblog itu kayak gimana? Nanti 9 postingan saya terakhir itu rata-rata menggunakan optimasi seperti ini ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini namanya microblog. Yang ini. Ini 5 pelajaran bisnis di drama Korea Itaewon Class ya. Yang sudah nonton Korea ya, drakor. Nah, ini namanya microblog. Nah, itu ya, teman-teman ya. Jadi pertama microblog. Terus yang kedua adalah infografis. Infografis itu kayak gini. Nih, infografis itu kayak gini. Ini juga banyak sekali yang tinggi banget itu. Oke, yang ketiga adalah IGTV. Ini IGTV, ini IGTV. Ini hasil live saya yang saya posting di sini. Itu juga lumayan menaikkan interaksi konten gitu. Ini kalau untuk akun personal branding ya. Nah, IGTV. Goals-nya sebenarnya adalah awareness. Gimana caranya supaya orang like, comment, share, and save. Nah, KPI-nya itu artinya key performance indikator. Indikatornya adalah profil visitnya tinggi, followernya naik. Seperti itu. Terus kalau untuk akun katalog, ini yang tadi kan kemarin kan kita bahas ada 2 konsep jenis akun ya. Ada akun traffic, ada akun katalog. Kalau akun katalog itu adalah akun yang konsep kontennya adalah showcase, in context, sama promo. Ya, showcase itu apa? Showcase itu adalah foto produk saja gitu. Foto produk single, foto produk grup. Misalnya Anda jualan hijab, Anda gantung lah di situ di tempat yang Anda foto gitu. Itu namanya showcase. Kalau in context seperti apa itu? In context itu lebih ke kita ya kebanyakan pakai model, tapi modelnya ini membantu kita untuk memberitahukan bahwa produk ini bisa digunakan untuk seperti ini, manfaatnya seperti ini gitu. Misalnya di postingan teman saya punya minuman jus langsing gitu. Nah, kalau untuk showcase dia cuma foto ya kalau gini lah saya ini ya. Saya coba bantu. Itu showcase apa itu ini? Oke, yang mana showcase? Nih, showcase itu yang ini. Ini showcase. Ini in context. Ini menjelaskan bahwa oh ini bisa dipakai pada saat santai. Showcase in context. Oh bisa pengiriman Grab. In context. Showcase in context. In context. Ya. Itu ya. Nah, kemudian promo. Lalu goals-nya apa sih kalau akun katalog ini? Goals-nya adalah mendapatkan konversi. Ada komen, ada DM. Jadi sebenarnya akun ini walaupun followernya cuma 100, 500, memang targetnya bukan adalah mendapatkan follower, tapi harus dibantu ya, harus dibantu. Nggak kelihatan ya contoh showcase. Sebentar ya, nanti saya ini. Showcase itu lebih ke foto produk aja gitu. Gampangnya foto produk. Nah, saya lanjut ya. Katalog ini nggak bisa berdiri sendiri. Karena orang kan kalau menggunakan akun jualan, itu orang untuk nge-follow itu berat rasanya. Kecuali memang sudah direkomendasikan oleh influencer. Makanya dia butuh akun traffic.
Ya, akun traffic, dia butuhkan akun traffic supaya orang bisa lihat katalog ini, konten ini. Makanya kemarin saya berikan ke teman-teman maunya pakai apa gitu, mau konsep seperti apa, konsep traffic, konsep katalog, atau konsep semi traffic, katalog semi traffic gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya kalau jualan pasti kita harus minta bantuan ke influencer. Itu ya. Nah, next. Nah, kalau caption ini kan tadi kita bahas konten. Konten itu kan yang pertama isi apa yang kita mau tampilkan, apakah foto tadi, microblog kayak showcase kayak video dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah caption atau deskripsi yang ada di bawah gambar. Seperti itu. Kuncinya di headline aja sih. Headline itu ada 100 karakter. Ini Anda jadikan yang headline, Anda yang jadikan utama atau hook. Ya kayak apa ya? Kayak dia jadi karena dia adalah 100 karakter yang orang baca, maka ini kata-kata ini nih kata-kata yang bikin orang supaya mau baca selanjutnya gitu. Gitu ya. Jadi headline ini 100 kata pertama yang harus perhatikan gitu. Kemudian diisi ini macam-macam isinya nanti mulai dari ekspektasi ya, ekspektasi ketika menggunakan produk gitu. Kemudian problemnya apa? Kemudian solusi ya. Ini kan kalau materi copywriting paling nggak jauh beda, nggak jauh-jauh karakter kerangkanya seperti itu, ada problem, ada solusi, ada ekspektasi gitu. Nah, kemudian CTA itu adalah call to action. Bagaimana caranya menghubungi, prosedurnya. Gimana dihubungi, lewat apa? Lewat WhatsApp kah? Lewat marketplace kah? Lewat web kita kah? Lewat DM kah? Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, next adalah hashtag. Jadi konten itu tidak sempurna kalau tidak ada hashtagnya. Anda bikin caption tapi tidak ada hashtagnya itu tidak sempurna. Makanya harus pakai hashtag. Apa sih itu hashtag? Nah, hashtag itu adalah internal traffic. Apa itu internal traffic? Jadi salah satu alasan kenapa saya bisa dapat orderan ya di 2015 karena setiap saya posting saya selalu menyertakan 30 hashtag. Bayangkan Pak ya, saya punya postingan 5 kali sehari. Masing-masing saya posting 3 postingan per sesi. Jadi saya menguasai 15 kali 30 hashtag. Itu berapa kira-kira? Nah, ini yang terjadi. Akhirnya di hari ketiga, ya, di hari ketiga. Nah, sebentar ya. Di hari ketiga itu akhirnya dapat orderan lah seperti itu. Nah, makanya Anda harus menggunakan hashtag supaya hashtag ini nanti bisa menyebabkan pintu-pintu ini ya, pintu-pintu orang yang masuk ke akun kita itu kan ini kan hashtag itu kan bisa jadi ada orang cari misalnya vitamin kucing misalnya. Begitu dia klik vitamin kucing muncul foto kita. Nah, foto kita akhirnya dia profil visit. Akhirnya, mereka lihat Instagram kita, begitu ceritanya. Nah, berikutnya adalah hashtag ini sebenarnya alat untuk mengelompokkan konten. Jadi jangan menggunakan hashtag vitamin kucing, tapi foto Anda adalah pisang hijau, ya itu tidak relevan, tidak cocok untuk mengelola konten itu ya, itu tidak dianggap relevan. Kemudian yang kedua, nah perhatikan juga jangan asal bikin hashtag. Ini salah satu kunci ya. Jangan asal bikin hashtag, mentang-mentang rame 24.000, kita menggunakan hashtag ini. Kayaknya ini banyak yang gunakan, kayaknya rame yang cari gitu. Betul, tapi Anda harus tahu diri. Ya, Anda harus tahu diri produk Anda follower Anda sekarang berapa. Jangan coba-coba menggunakan hashtag ini, tapi follower Anda baru 1.000 gitu. Di bawah 1.000 malah. Itu hati-hati dengan menggunakan hashtag yang banyak postnya seperti ini. Jadi caranya gimana, Dayang? Caranya adalah pakai rumus. Ya, pakai rumus. Rumusnya adalah seperti ini. Kalau follower kita di bawah 1.000, ya, kalau follower kita di bawah 1.000, gunakanlah hashtag yang jumlah postnya
1.000 sampai 10.000. Ini saya sudah riset ya. Ini. Berarti saya harus menggunakan hashtag ini doang gitu. Karena saya tahu diri dong, follower saya kan masih 1.000, di bawah 1.000 malah. Kalau sudah naik, follower saya sudah 5.000, maka ambil yang 5.000, ya ini 5.000. Bisa di sini 5.000 sampai 50.000. Terus, kalau follower Anda sudah 10.000, maka 5.000 ke atas, maka Anda sudah bisa ambil yang 100.000 sampai di sini. Kalau follower Anda sudah 10.000, silahkan bebas ambil yang banyak. Gitu. Jadi nanti caranya Anda riset. Ya, misalnya siapa nih yang mau dijadikan contoh? Halo, saya mau dijadikan contoh. Gak ada yang mau chat ya? Oke, satu orang. Saya boleh. Ya, silakan apa? Yang lemon deh, Deng. Lemon, itu kira-kira minuman apa itu lemon? Sari lemon. Kita cek ya. Sari lemon. Ya. Kita cek ya. Jus apa sari lemon? Ada nggak sari lemon? Ada nggak yang cari? Oh banyak sari lemon. Followernya Mas sekarang berapa? Baru di bawah 1K sih, jauh banget. Oke, berarti jangan gitu. coba-coba mengambil postingan ini. Sari lemon yang 453 post. Anda turun lagi ke bawah, cari. Yang tadi kan di bawah 10.000 kan, ada 10.000. Nah, scroll lagi ke bawah. Di sini dapat 5.000. Sari lemon Malang. Bisa nggak dikirim ke Malang? Bisa nggak? Bisa. Ambil. Sari lemon Jogja. Bisa nggak dikirim ke Jogja? Ambil. Sari lemon Surabaya. Itu banyak itu. Yang di bawah 10.000. Nanti masukkan dulu ke tulis dulu di Excel ya, kayak ini yang saya lakukan. Tulis di Excel, jadi bagi 2 kolom. Ambil 2 kolom, kemudian tulis nomor postnya berapa gitu. Setelah ambil aja semua dulu nggak apa-apa. Setelah itu nanti di ranking. Oh, yang paling kecil sampai yang paling besar. Lalu dikasih warna. Inilah yang saya jadikan hashtag. Gitu ceritanya. Oke ya. Jadi kalau kita udah naik followersnya, berarti nanti bisa pakai yang lain juga gitu ya? Ya, pelan-pelan. Nanti naik lagi hashtag yang lain lagi. Karena target kita adalah top post. Kita mau top post, kita mau jadi pemenang untuk hashtag yang di situ gitu. Seperti itu ya. Nah, next. Nah, sudah ya. Berarti konten sudah. Tulisan saya jelek sekali. Konten kita sudah. Konten itu isinya apa? Tadi anggaplah saya akan posting foto. Kemudian sudah dapat caption. Lalu sudah dapat hashtag. Selanjutnya Anda lakukan postingan. Ya. Anda lakukan postingan. Ini kenapa nih? Ya. Nah, Anda harus melakukan postingan. Hati-hati, saya lihat tadi ada beberapa feed-feednya yang berantakan ya. Ada foto-foto yang video-video yang tidak bagus, yang berantakan. Feed itu sama dengan interior toko kita. Kalau ibaratnya kita punya restoran, rumah makan, kafe, perhatikan restoran kita, interiornya seperti apa? Bagus nggak? Keren nggak? Bersih nggak? Kalau interior kita jauh bagus, ala kadarnya, tidak menarik, follower juga tidak mau memfollow gitu. Karena biasa-biasa. Makanya feed itu diusahakan ya, ambil foto yang bagus, sewa fotografer. Memang gitu. Itu Instagram yang seperti itu. Pakai desain grafis. Seperti itu. Jadi jangan asal posting gitu, jangan asal posting di feed. Nah, setelah punya konsep tadi, lalu Anda lakukan post per hari 1 saja. 1 atau 2. Ya. Gunakan captionnya, gunakan hashtag 15-20. Tadi ada bertanya, katanya harus berapa? Harus 2 saja. Tadi ada yang bilang, ada YouTuber terkenal katanya maksimal 2 aja hashtag, bener nggak? Nah, itu YouTuber, kita Instagram. Ya begini, kalau misalnya Anda jualan, ya hashtag itu sebagai pintu masuk. Kalau pintu masuk cuma 2, ya sayang. Bikin dong pintu yang lain gitu supaya orang bisa masuk di segala macam gitu. Itu logikanya seperti itu. Nah,
kemudian Anda bisa jadwalkan jadwalkan postingan ini sesuai waktu follower kita aktif. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada di materi saya, ada di apa? Di postingan saya. Nanti bisa cek di postingan saya di Instagram. Ada di sini materinya. Cara mengetahui jam aktif follower. Anda love dulu ya, love dulu, lalu komen. Terima kasih. Supaya naik ininya ya, naik interaksinya. Nah, Anda bisa cek di sini. Nah, ini tutorialnya ada di sini. Ini berlaku untuk yang sudah akun bisnis. Cek di insight, nanti muncul, lalu klik audience, nanti muncul followernya. Nah, di sini kan ada grafik-grafik tuh. Ada grafik jam 6 PM, jam 9 PM, jam 3, jam 12 gitu. Ambil yang paling tertinggi, dari situlah Anda harus posting. Nah, ketika ada datanya, misalnya datanya Daeng 6 PM, itu maksudnya apa Daeng? 6 PM itu artinya range-nya antara jam 5 ke jam 7 malam. Jam 5 sore ke 7 malam, jadi namanya jam 6 PM. Seperti itu ya. Nanti posting. Nah, saya merekomendasikan Anda melakukan schedule post ya, karena jangan sampai terbuang-buang waktunya hanya untuk memposting harian gitu. Anda lakukan schedule post. Anda bisa gunakan kalau untuk HP gunakan API. Waduh, ini habis ini anunya, habis ini waktunya. Oke, kita off dulu ya. Kita off dulu, terus kita lanjutkan lagi di sesi kedua, oke?